Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada video-video sebelumnya, saya menayangkan banyak tayangan dalam bentuk video, yaitu gambar dan suara. Nah, pada hari ini saya sedang berada di sebuah tempat bersejarah, yaitu Museum Bekasi. Museum Bekasi ini dulunya bernama Lenhui Tambun, dibangun pada abad ke-20, di mana pembangunannya terjadi pada dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 1906 dan selesai tahun 1910. Kemudian tahap kedua dimulai pada tahun 1925. Sebelum menjadi Museum Bekasi, Gedung Juang ini dulu pernah menjadi beberapa tempat, seperti pada masa penjajahan Belanda pernah menjadi tempat tahanan perang kita. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, gedung ini sempat diambil alih oleh tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Gedung Juang ini atau Gedung Museum Bekasi ini pernah menjadi beberapa tempat, seperti pernah menjadi tempat Dinas Pekerjaan Umum Bekasi, pernah juga menjadi Dinas Tenaga Kerja Bekasi, dan pernah juga menjadi kampus Unisma yang sekarang berada di Bekasi Kota. Daripada lama-lama, yuk kita keliling Museum Bekasi ini. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Yuk, kita masuk. Saat ini saya sedang berada di ruang depan. Di sini terdapat dua lemari yang menunjukkan pengantin Bekasi, yaitu pengantin Bekasi Kembang Gede dengan cara abangan dan juga dengan pakaian cara haji. Yuk kita masuk lagi. Saat ini kita sedang berada di ruang tengah. Di sini terdapat banyak foto-foto dari Bupati Bekasi. Pertama ini dari Ki Haji Nur Ali, kemudian Suhandar Umar, Sampurna Kolopaking, Muhammad Tausan, Prawira Adiningrat, Maun A. Ismaul, Sukat Subandi, Abdul Fattah, Soko Martono, Muhammad Jamhari, kemudian ke Bapak Wikanda dan Wijaya, Bapak Saleh Manaf, kemudian Heri Kuseri, kemudian ke Teni Wisrahman, kemudian ke Bapak Sadudin, kemudian ke Ibu Neneng Hasanah Yasin, dan yang terakhir Bapak Eka Surya Fatmaja. Jadi kita masuk ke dalam lagi. Ini menjelaskan masa-masa dari prasejarah seperti masa perundingan di Bekasi, dan di sini juga ada masa-masa prasejarah seperti Prasasti Tarumanegara, Prasasti Pasirawi dan sebagainya. Kemudian ada konflik perjanjian Tarumanegara, dan di sini juga ada peta sebaran dari beberapa situs penting masa akhir prasejarah dan masa awal sejarah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Cukup menarik ya. Kemudian kita juga berada di ini, ada kawasan situs bumi di tulang binatang. Di sini disebutkan tulang binatang ini meskipun tidak banyak jumlahnya, tapi berada di Kecamatan Babelan. Seperti juga ditemukan tanduk rusa. Nah, ini juga ada kawasan situs bumi yang berisi manik-manik. Kemudian situs bumi beliung, di situ juga ada beliung. Dan juga ada bentuk beliung persegi atau juga beliung sedang. Nah, di sini juga ada kerangka manusia bumi.
Di sini dijelaskan hasil analisis dapat dipastikan kerangka manusia bumi masuk ke dalam ras humanoid. Nah, menarik nih. Kerangka manusia ini diperkirakan pada abad ketiga Masehi. Kita bisa lihat dari kerangkanya. Dan juga di sini ada tulang-tulang binatang. Di sini umurnya disebutkan 3000 tahun kurang lebih. Ada juga manik-manik kaca yang diperkirakan usianya 1500 sampai 2000 tahun. Kemudian ada bandul terakota dan batu bakalan, perkirakan usianya 2000 tahun. Ada juga beliung persegi, usianya diperkirakan 3000 tahun. Nah, di sini juga ada gerabah situs bumi. Juga ada pecahan-pecahan dari gerabah situs bumi yang usianya juga diperkirakan 2000 tahun. Cukup menarik ya. Selanjutnya di sini ada juga yang menarik nih, yaitu ada sebuah monitor yang menjelaskan masa prasejarah. Di sini ada bagian perkakas, ada spesies, dan ada peta. Yuk kita coba mulai dulu. Di sini ada perkakas, kita coba ya. Nah, di sini dijelaskan kawasan situs bumi. Di sini ada salah satunya tulang binatang. Di sini ada kerang, ada tulang rusa, juga di bawahnya. Kita lanjut lagi. Ada juga berupa manik-manik. Lanjut lagi. Wah, di sini juga ada beliung dalam bentuk persegi dan beliung setengah jadi. Kita lanjut lagi. Ada juga di sini beliung persegi dalam bentuk kecil dan sedang. Ada juga di sini bandul terakota dan batu bakalan. Kita balik lagi ke awal ya. Di sini ada juga, kita coba klik lagi, ada spesies. Nah, di sini dijelaskan berbeda dengan ekskavasi dilakukan oleh Iranas. Di situ Segaran 2A ditemukan kerangka manusia yang disebut relatif utuh. Nah, seperti ini kerangka manusianya. Kita lihat lagi bagian atasnya. Kita bisa perbesar, kita bisa perkecil, bisa geser kanan, geser kiri, ke atas, dan ke bawah. Cukup canggih ya. Super ya. Kita coba balik lagi. Ini kita coba kembali lagi, kita coba masuk ke bagian peta. Nah, di sini disebutkan masa perundingan di Bekasi. Di sini ada peta Bekasi. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini disebutkan ada sebaran bumi yang begitu luas. Di peta ini digambarkan ada beberapa kali, seperti di sana ada kali Angke, kali Pesanggerahan, kali Grogol, kali Krukut, dan historia di sini juga ternyata ada kali Bekasi. Kali Bekasi mengalah dari awalnya dari Cilengsi ke Bekasi. Yuk kita masuk lagi. Di sini juga kita akan melihat masa kerajaan Tarumanegara dari abad ke-5 sampai abad ke-7. Di sini dijelaskan awal berdirinya kerajaan Tarumanegara yang merupakan salah satu bentuk pengaruh kebudayaan India dari sistem politik dan sistem sosialnya. Kemudian juga disebutkan ada wilayah-wilayah kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Di sini juga ditampilkan beberapa prasasti seperti prasasti Sudang yang prasasti Jambu, prasasti Muara Banten, prasasti Tugu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Caruten, dan di sini ada prasasti Pasir Awi. Ini ada Arca Wisnu Cibuaya 1. Arca ini atau arca batu ini dari masa kerajaan yang ditemukan, salah satunya dikenal dengan nama Arca Wisnu Cibuaya 1 dan sekarang menjadi koleksi di Museum Nasional Indonesia. Yuk kita lanjut lagi.
Saat ini saya sedang berada di sebuah lorong. Di sini di depannya ada sebuah tembok yang menggambarkan serbuan Mataram ke Batavia. Kita bisa lihat serbuan dari Mataram ke Batavia. Kemudian selanjutnya di sini ada mahkota birokrasi. Nah, di sini juga di bawahnya disebutkan bahwa Bekasi ternyata pernah berada di bawah kerajaan Sumedang Larang. Kemudian juga kita melihat sebuah peta Jawa Barat dulu. Di sini ada Banten, ada Jakarta Betawi, dan lainnya. Kemudian juga ada peta lagi di bawahnya, dan di sini bawahnya disebutkan bahwa Bekasi juga pernah berada di bawah pengaruh Mataram. Selanjutnya juga kita akan melihat lagi serangan Mataram ke Batavia. Dan juga ada sebuah peta di sini, peta lama yang bertuliskan peta serangan di Patu Ukur ke Batavia. Kemudian kita juga melihat sebuah gambar di sini Bekasi dari abad ke-8 hingga ke abad 16. Saat ini saya sedang berada di tempat ada beberapa bentuk dari sembaran dan tipe gerabah bunyi. Kita lihat yuk. Di sebelah utara Sungai Citarum sudah ada kerajaan Sunda, dan di sebelah timur Sungai Citarum terdapat kerajaan Galuh yang berlokasi di Tanjung. Sudah ada kerajaan Sunda, dan di sebelah timur Sungai Citarum kedua kerajaan Nah, itu tadi eksplorasi kita ke Museum Bekasi ini, yang sekarang menjadi sebuah museum yang patut kita kunjungi. Untuk itu, bagi warga Bekasi, jangan lupa kunjungi Museum Bekasi sehingga kita tahu sejarah dari Bekasi yang kita cintai ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.